Salam, puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu melalui video ini. Semoga semuanya sehat-sehat, para mahasiswa Universitas Pakuan. Di sini Bapak akan mengulang kembali, ya bisa kita katakanlah merupakan suatu kisi-kisi mengingat kembali. Yang pertama itu kita itu tentang manusia, hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Supaya kita tahu siapa kita, siapa diri kita, dan apa yang harus kita lakukan. Hakikat manusia yang pertama itu adalah bahwa manusia adalah ciptaan Allah, diciptakan segambar dan serupa Allah. Kemudian manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain. Kemudian manusia sebagai makhluk rasio dan berbudaya, yaitu rasio berbudaya, berpikir dan punya budaya. Kemudian manusia itu sebagai makhluk etis yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian manusia sebagai makhluk pendosa. Sebagai makhluk pendosa kita harus sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa. Selalu kita ini memberontak. Kemudian hakikat manusia yang terakhir adalah manusia mempunyai potensi perbaiki hubungan atau restorasi hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mau memaafkan orang lain dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang kemudian materi selanjutnya adalah tentang moralitas. Apa itu moralitas? Keberadaan kita ini adalah makhluk, kalau tadi makhluk etis, kita sekarang makhluk moralitas, mempunyai etika, mempunyai moral, mempunyai kaidah, norma-norma, aturan. Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia itu. Kemudian kita belajar tentang etika Kristen, yaitu baik buruknya seseorang, tingkah laku seseorang dilihat ditinjau dari firman Allah. Sedangkan etika umum adalah baik buruknya seseorang ditinjau dari kaidah hukum yang umum. Selanjutnya itu adalah kesadaran moral. Bagaimana kita kesadaran moral ini, kalau Bapak katakan bisa kita contoh, kalau ada uang di suatu tempat, gedung atau ruangan, lalu tidak ada orang, kita tidak akan mengambil uang itu tadi karena bukan milik kita. Yaitu ada perasaan wajib untuk mengembalikan, rasio berpikir bahwa kita bukan milik kita itu uang, kemudian bebas untuk kita kembalikan atau tidak. Jadi tidak ada paksaan. Sedangkan kaidah moral adalah apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil. Benar, baik, dan adil. Jadi ini merupakan kaidah-kaidah di dalam moral. Sedangkan moralitas itu tadi adalah keberadaan yang kelihatan memang benar-benar baik. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral. Selanjutnya kita masuk di dalam materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Apa gunanya? Apa fungsi dari ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah perkembangan ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Yang jelas, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan katakan, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Bagaimana kita bisa menguasai bumi, menaklukkan bumi, kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tujuannya adalah untuk mempermudah usaha pekerjaan manusia itu. Baru Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan awal dari ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita akhirnya bisa membedakan hal negatif dan hal positif dari perkembangan ilmu pengetahuan itu tadi. Selanjutnya kita berbicara tentang masyarakat. Mengapa kita belajar tentang masyarakat? Karena di masyarakat banyak masalah. Sedangkan orang Kristen, anak Tuhan, tidak bisa absen di dalam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan apa? Persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi. Nah, saat ini kita tahu persoalan yang terjadi adalah persoalan virus corona. Oleh karena itu kita ambil bagian di sini. Paling enggak kita tidak berada di luar. Sebagai anak Tuhan, kita harus ambil bagian di sini, bukan saja hanya membantu orang-orang yang tidak mampu, tetapi kita sendiri juga untuk bisa menahan diri. Itulah yang artinya peduli dengan keberadaan di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Di dalam perjanjian lama, Allah jelas di situ. Bagaimana Allah tidak suka dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, sehingga dikatakan di Yesaya 58 ayat 6-10. Itu merupakan
ayat teologisnya yang harus kita pegang, di mana berpuasa yang kundaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya. Artinya kita selalu menolong orang lain. Di dalam perjanjian baru kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang sakit diobatin, orang buta diobati menjadi melihat, orang lumpuh menjadi bisa berjalan. Yang artinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai kalian mahasiswa harus ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya saat ini yaitu adanya virus corona yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pencarian, otomatis ekonomi terpuruk. Oleh karena itu kita tidak hanya bisa menolong, tetapi paling nggak kita nggak ngumpul-ngumpul lah. Ya, kita ikutin aturan-aturan yang ada di pemerintah. Kemudian kita masuk kepada kerukunan. Apa itu kerukunan? Mengapa perlu kerukunan? Latar belakangnya apa? Karena memang Indonesia ini berlatar belakang berbagai macam suku, agama, dan ras. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa memicu suatu konflik. Ya, konflik apa? Banyak. Ya, bisa sara. Ya, yang mengakibatkan apa? Kerugian harta dan juga nyawa. Oleh karena itu, Bapak pendiri bangsa Indonesia jauh-jauh hari mereka sudah melihat di sini, sehingga adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, bermacam-macam, tapi satu. Sehingga ada juga Pancasila. Sehingga ini juga membuat kita rukun. Dengan Pancasila ini kita semua sama semuanya. Baru bagaimana kerukunan dalam perspektif teologis? Yaitu kita ambil di dalam kitab Mazmur 133, di mana Tuhan memberikan berkat itu kepada orang yang persaudaraan rukun. Ya, baru dari sikap terhadap kerukunan antar beragama, ada sikap eksklusivisme, ada inklusivisme, dan ada pluralisme. Eksklusif berarti dia menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Sedangkan inklusivisme, dia menganggap dirinya paling benar, tapi dia juga tetap menerima keberadaan orang lain. Pluralisme artinya semua sama, tetapi tetap ada satu, yaitu Tuhan merupakan jalan keselamatan itu. Nah, kerukunan itu adalah multikulturalisme yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia, karena kita berbeda. Lalu kemudian ada namanya politik dan hukum. Apa itu politik? Ya, harus kita sadarin politik itu penting karena merupakan penyelenggaraan pemerintahan itu adalah politik. Ya, terus politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga tanggung jawab sosial politik umat Kristen adalah dia harus ambil bagian juga. Bahwa dalam pemilihan umum tidak boleh absen, dia tetap ikut membayar pajak, ikut gotong royong, itu termasuk di dalam hal berpolitik. Etika politiknya adalah etika politik Kristen, di mana kita berpatokan kepada firman Allah, sehingga kita tidak main-main di dalam hal berpolitik ataupun di dalam menjalankan kepemerintahan. Di dalam hal politik juga ada namanya HAM juga, yaitu di mana kita berpolitik itu ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kerendahan hati, ada ketulusan hati, ada jujur, kepeloporan, kebenaran, kesamaan, keadilan, kebangsaan, kesetiaan, dan kesetiakawanan. Ini merupakan dasar-dasar HAM yang harus dipegang oleh orang berpolitik. Kebebasan, bebas untuk berpendapat. Kemerdekaan, tidak ada rasa takut. Merdeka, kerendahan hati, tidak usah sombong. Ketulusan hati, tulus, nyata dalam hal membangun negara ini. Jujur, ia katakan iya, tidak katakan tidak, perlu kejujuran. Kepeloporan, bersedia mengambil prakarsa atau meningkatkan prestasi. Baru kebenaran, benar di segala sesuatunya. Kasih, ini lebih unggul lagi, yaitu kita harus memiliki hati kasih yang agape. Baru kesamaan, menghargai martabat HAM dan kesetaraan, keadilan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebangsaan, menyadari bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air. Kesetiaan berarti kita harus tetap setia pada bangsa dan negara. Kesetiakawanan, bersikap simpati terhadap sesuatu kegiatan. Nah, sekarang kita harus bersifat empati dan simpati terhadap situasi kondisi yang terjadi saat ini. Baru kemudian itu adalah hukum. Hukum itu adalah perlindungan, di mana hukum itu tidak hanya berlaku bagi orang bawah, tapi juga bagi orang atas. Siapapun orang harus sama di muka umum. Kenapa kita harus tunduk kepada hukum? Karena sumber hukum itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Segala sumber hukum adalah Allah. Jadi oleh karena itu
Kita harus tunduk kepada hukum karena hukum itu adalah dari Allah. Kemudian di dalam pemerintahan juga di dalam politik kita harus tunduk di dalam pemerintah karena pemerintah itu sendiri wakil Allah di muka bumi. Di dalam hal politik, di dalam hal hukum kita juga memakai namanya 10 hukum Taurat, itu yang sudah Bapak kasih sebagai tugas kalian untuk kalian kumpulkan. Ya kalau kalian sudah menjalankan tugas-tugas kalian semuanya lengkap, ya pasti bisa dapat nilai A. Tapi kalau tugas-tugas nggak masuk, ya mungkin C lah ya, karena C itu paling gampang nulisnya cuma gini doang kan gitu ya, C kan, C atau C kan gitu ya. Jadi Bapak harapkan dengan partisipasi kalian kita semuanya dilindungi oleh Tuhan, dan keberhasilan itu karena kalian yang ulet, kalian yang proaktif, kalian yang mempunyai pola pikir yaitu kritis, positif, dan komprehensif. Akhir kata Bapak ucapan terima kasih. Dalam pertemuan kita, amin.